Jadi banyak konsep kepemimpinan yang ada di muka bumi ini. Namun dari konsep-konsep kepemimpinan itu semua yang saya pahami itu bagus. Namun yang paling bagus adalah konsep kepemimpinan di dalam Islam. Jadi konsep kepemimpinan itu dibuat pada prinsipnya itu adalah untuk bagaimana caranya memilih pemimpin agar pemimpin itu yang terpilih yang terbaik. Nah, dari kepemimpinan ini maka kemudian kita mencoba lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq itu terpilih menjadi pemimpin. Ini adalah merupakan sejarah. Di dalam kitab Khulafaur Rasul yang ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid, di dalam kitabnya beliau menceritakan merekam kejadian bagaimana Abu Bakar Siddiq itu terpilih pada suatu hari di hari wafatnya Rasul. Jadi ketika Rasul wafat, ini kita lihat episode ini bukan episode bagaimana reaksi umat. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan masih belum dikebumikan, nah disinilah dahsyatnya Islam. Islam itu tidak pernah membolehkan adanya kekosongan pemimpin walau satu hari pun. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah belum dikebumikan, berkumpullah orang-orang asli Madinah. Jadi dulu tuh ada kaum Ansor, adalah orang-orang yang asli Madinah yang banyak menolong kaum Muhajirin yang datang, yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kaum Ansor berkumpul di suatu tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Jadi Saqifah Bani Sa'idah itu balai pertemuan. Saat itu adalah balai pertemuan yang paling besar. Letaknya itu kurang lebih antara 1 kilo, 1,5 kilo, atau kalau dari pintu pagar Masjid Nabawi yang yang dari nomor 326 itu kurang lebih 500 meter. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mereka orang-orang Ansor ketika Nabi masih terbujur di tempat wafatnya, kaum Ansor ini mereka itu berkumpul itu dalam rangka mengangkat seorang pemimpin, mengangkat seorang pemimpin yang dengan tujuan pemimpin yang diangkat itu adalah menggantikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya bukan mengganti nabinya, tetapi mengganti kepemimpinannya. Mereka berkumpul itu dengan tujuan agar tokoh kaum Ansor itu yang terpilih, yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini adalah tokoh pemimpin Ansor yang akan dipilih oleh mereka, sehingga kemudian mereka itu mengadakan perkumpulan atau muktamar kalau dalam bahasa sekarang itu dengan tujuan agar yang terpilih itu pemimpin dari kaum Ansor. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, tatkala mereka berkumpul di Bani Sa'idah itu, maka gerakan mereka, perkumpulan mereka karena tidak jauh, kurang lebih 1,5 kilometer dari Masjid Nabawi, dan Nabi itu rumahnya persis di situ dan berada di situ, maka kemudian ketahuanlah oleh Umar bin Khattab dan oleh juga Abu Bakar Siddiq, dan kemudian Abu Bakar Siddiq mengajak Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi bertiga nih. Ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar Siddiq, ada Abu Ubaidah bin Jarrah mendatangi pertemuan di Bani Saqifah yang dengan tujuan memilih Sa'ad bin Ubadah. Jadi Abu Bakar Siddiq datang ke sana itu yang pertama tujuannya untuk membendung fitnah. Karena saat itu fitnah itu sudah mulai terjadi, bahwa seolah-olah orang Ansor itu lebih baik ketimbang orang Muhajirin. Karena orang Muhajirin itu datang gak bawa apa-apa, ditolongin oleh kaum Ansor, dikasih fasilitas rumah, kadang bagi yang istrinya itu lebih dari satu, kebetulan
orang muhajir yang dari Mekah itu datang tidak, istrinya masih kafir sehingga tidak dibawa, maka kemudian dia ditawari. Ini dulu Pak, berlaku dulu. Jadi dalam kisah itu dijelaskan bahwa orang Ansor itu menawarkan, wahai, karena dipersaudarakan oleh Nabi, bagi yang tidak punya istri silahkan pilih istri saya, mana yang engkau suka, nanti aku ceraikan. Itu dulu. Itu luar biasa Pak. Jadi jangankan rumah, jangankan tanah, istri pun bagi yang muhajirin, yang orang hijrah itu tidak punya, ditawari. Tapi itu berlaku hanya saat itu. Saat itu saja. Setelah itu nggak boleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian ketika Abu Bakar Siddiq itu pergi ke Bani Saqifah, maka kemudian Abu Bakar berkata, wa'lam fadhaha Abu Bakrin ila Saqifah ma'ahu Umar Abu Ubaidah bin Jarrah lam yusari Abu Bakrin yakhtar jahbilafat tili nafsih wa inna ma sari'an liyakuffal fitnata awalan thumma la yabka jima'at ta'ifiyah. Jadi ini tujuannya, membendung fanatikisme. Jadi Islam itu tidak boleh fanatik. Maksudnya tidak boleh fanatik terhadap golongan Islam. Jadi kalau ada orang yang Islam itu kemudian fanatik kesukuan, fanatik golongan, seolah-olah dirinya yang paling benar, itu nggak boleh. Jadi kalau ada orang Islam, pamannya kelompok A mengaku bahwa inilah yang paling benar, kelompok aneh yang paling bagus, kelompok aneh yang paling benar, kelompok yang lain adalah satu, nggak boleh. Saat itu orang Ansar seperti itu. Lalu kemudian orang Muhajirin membalas seperti itu. Nah, disinilah menjadi kunci penyakit umat Islam tidak bersatu. Jadi kalau ada kelompok kemudian jam'iyah tertentu mengatakan kita lebih bagus, lalu kemudian yang lain nggak bagus, nggak boleh. Islam itu dibolehkan, fanatiknya adalah fanatik agama, fanatiknya adalah fanatik untuk kepentingan Islam, itu boleh. Jangan sampai persoalan ini dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik umpamanya. Karena itu untuk bersatu itu maka diperlukan jiwa besar bahwa kita sama-sama masuk surga insya Allah. Jadi mau mazhabnya Syafi'i, mau mazhabnya Maliki, mau mazhabnya yang lain, itu sama-sama, asalkan nabinya sama, asalkan rukun imannya sama, asalkan Al-Qur'annya sama, asalkan kiblatnya sama, asalkan kiblat dalam artian menyembah Allahnya berkiblat menuju ke Ka'bah itu sama, maka dia adalah saudara kita. Hadirin rahimakumullah. Kembali kepada masalah kegaduhan yang terjadi di balai pertemuan Saqifah Bani Sa'idah. Hadirin kaum muslimin, Abu Bakar ini orangnya alim, cerdik dan pintar. Ketika dia melihat adanya kegaduhan seperti itu, kemudian dia berpatokan kepada was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, bahwa golongan yang lebih dulu dan mula pertama masuk Islam adalah golongan muhajirin, baru kemudian golongan ansar. Hadirin rahimakumullah, nanti boleh tanya jawab ya. Jadi artinya ini untuk memperluas wawasan, ya sebaiknya ada tanya jawab. Dan untuk mengklarifikasi, siapa tahu apa yang saya sampaikan itu nggak benar, siapa tahu apa yang saya sampaikan itu banyak kelemahannya. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini kita sampai jam berapa ya?